Hai semuanya, hari ini aku ingin membahas tentang potensi dan sisi gelapnya. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki potensi dalam dirinya, yaitu kemampuan untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi society dan bagi dirinya sendiri untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih menyenangkan, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua orang mau dan mampu untuk mengoptimalkan potensi tersebut karena setiap potensi datang dengan sisi gelap yang setara. Jadi, dibutuhkan keberanian yang tinggi hanya untuk mengakses potensi atau klaim potensi, dan dibutuhkan skill set khusus untuk mengoptimalkan potensi. Jadi, dalam 20 tahun terakhir banyak sekali penelitian yang membahas tentang ini. Kayak misalnya bagaimana hubungan antara intelektual dengan mental illness atau kreativitas dengan mental illness. Jadi ternyata ada korelasi gitu antara intelektual dan mental illness ataupun kreativitas dengan mental illness. Dan penelitian ini itu sudah diteliti selama banyak sekali penelitiannya selama 20 tahun terakhir dan dari berbagai perspektif. Entah itu dari perspektif pendidikan, dari ilmu psikologi, dari bahkan ilmu genetik. Jadi ada gen yang disebut dengan NRG1 di mana orang dengan varian gen ini itu memiliki intelektual yang tinggi atau kreativitas yang tinggi, tapi juga cenderung untuk memiliki beresiko untuk terkena skizofrenia atau bipolar. Dan penemuan ini menjelaskan kenapa seseorang yang sangat bertalenta seperti Vincent van Gogh itu justru struggling dengan mental illness. Terus ada juga gen yang disebut dengan DRD47R, di mana gen ini itu mereka mampu melihat peluang dengan lebih cepat, dengan lebih baik. Tapi juga karena hal ini itu mereka rentan dengan shiny object syndrome atau bahkan perselingkuhan dalam relationship. Jadi dari data-data ini dapat kita simpulkan bahwa setiap potensi datang dengan sisi gelap yang setara. Potensi yang sama itu bisa kita gunakan untuk hal yang positif atau hal yang negatif. Dan dari data-data tersebut, dari teori-teori yang aku baca, dan dari observasi aku, akhirnya aku menyimpulkan secara umum ada 3 tipe potensi. Yang pertama adalah tipe the leader. Ini adalah ketika seseorang mampu untuk memajukan society. Mereka memiliki kemampuan untuk menjadi leader. Tapi di sisi lain mereka juga cenderung memiliki kemampuan untuk menghancurkan society. Mungkin kita pernah melihat tipe orang ini, ya kan? Mereka memiliki kemampuan untuk menjadi leader atau memajukan society, tapi justru mereka cenderung masuk ke dalam sisi gelapnya, yaitu menghancurkan society. Padahal mereka punya power untuk memajukan society. Terus yang kedua adalah tipe the healer atau guidance. Tipe ini itu mampu untuk menyembuhkan orang lain, mampu untuk menuntun orang lain ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain, mereka memiliki kecenderungan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Mereka mampu menyembuhkan orang lain, tapi juga mampu menghancurkan dirinya sendiri, atau membuat orang lain jadi lebih baik, tapi mereka juga punya kemampuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan ini tuh sama seperti Vincent van Gogh, ya kan? Dia itu bertalenta. Dia bahkan banyak sekali orang yang melaporkan bahwa ketika melihat lukisan Vincent van Gogh, mereka merasa jiwanya lebih tenang gitu. Berarti dia ini memiliki potensi untuk menjadi penyembuh gitu. Tapi justru mereka struggling dengan mental illness atau self-destructive. Dan aku pribadi itu memiliki empati yang tinggi kepada tipe orang ini karena aku sering kali melihat orang-orang yang sangat bertalenta, tapi justru mereka cenderung self-destructive. Mereka cenderung masuk ke dalam fase adiksi. Mereka memiliki kecenderungan untuk adiksi atau bahkan depresi, dan itu sangat
gimana ya, sangat kasihan gitu menurut aku, padahal mereka punya potensi yang sangat besar. Terus yang ketiga adalah tipe stabilizer. Tipe ini mereka mampu untuk menstabilkan society, dan biasanya mereka memang menyukai sistem atau tatanan yang stabil, makanya mereka senang sekali em, biasanya mereka senang bekerja di perusahaan yang memberikan rasa kestabilan gitu. Tapi di sisi lain mereka juga cenderung, sisi gelapnya itu adalah mereka cenderung stuck, mereka stagnan, mereka nggak mau bertumbuh ketika mereka sudah memiliki zona nyaman. Mereka tidak punya urgensi untuk bertumbuh. Dan itu sisi gelap dari tipe stabilizer. Dan tipe stabilizer ini mereka memiliki emosi atau mental yang lebih stabil dibandingkan dua tipe yang lainnya, dibandingkan tipe the healer ataupun the leader. Dan kenapa ini bisa terjadi? Itu karena mereka cenderung memilih jalan di mana mereka tuh hanya mengikuti instruksi, mereka hanya mengikuti apa yang orang lain kerjakan, apa yang orang lain suruh, sehingga mereka tuh tidak berinteraksi dengan kreativitas, jarang berinteraksi dengan kreativitas, dan mereka jarang melakukan hal-hal yang gila, yang di luar dari norma, sehingga mereka cenderung lebih stabil emosinya. Sementara tipe healer ataupun leader itu mereka sering berinteraksi dengan kreativitas dan sering melakukan hal-hal yang di luar apa yang disetujui oleh society gitu, sehingga itu membuat mereka cenderung tidak stabil secara emosi dan mental. Dan bahkan kan kalau dalam penelitian itu kreativitas itu justru memang amazing gitu kan, tapi kreativitas juga bisa membuat kita tuh justru jatuh ke situasi yang dark gitu. Makanya kan banyak banget kita lihat banyak banget orang yang kreatif tapi justru dia struggling dengan depresi, adiksi dan lain sebagainya. Makanya kita itu harus punya kapasitas ketika berinteraksi dengan kreativitas. Dan sama seperti potensi, sisi gelap ini tidak bisa hilang. Kita tidak bisa menghilangkan potensi kita, ya kan? Dan juga kita tidak bisa menghilangkan sisi gelap ini. Bahkan sisi gelap ini itu ikut belajar bersama kita. Ketika kita belajar, ketika kita berusaha untuk mengoptimalkan potensi kita, sisi gelap kita juga ikutan belajar. Makanya ada teori kan yang disebut dengan Dunning-Kruger effect, di mana teori ini tuh menjelaskan bahwa ketika kita belajar itu justru menurunkan tingkat kepercayaan diri, bahkan membuat kita menjadi was-was. Dan dalam beberapa kasus malah ketika kita belajar itu kita cenderung menjadi lebih overthinking atau overwhelm, dan itu sangat melelahkan, ya kan? Mungkin kalian pernah merasakan hal tersebut ketika kalian belajar, malah kalian jadi overthinking gitu. Dan ini malah lebih lebih buruk bagi orang Asia. Jadi ada penelitian yang kalau nggak salah judulnya The Cognitive Bias of Any Culture, di mana di sini menunjukkan bahwa orang Asia cenderung underestimate kemampuannya, dan ini juga biasanya membuat orang Asia itu cenderung lebih overthinking gitu ketika belajar, setelah belajar. Jadi si efek Dunning-Kruger ini lebih worse gitu bagi orang Asia. Sehingga dari sini saya penasaran, kayak gimana sih caranya untuk mengoptimalkan potensi dan menekan sisi gelap dari potensi tersebut? Bagaimana caranya ketika kita belajar itu kita ngasih makan potensi kita, bukan ngasih makan sisi gelap dari potensi tersebut. Sehingga akhirnya aku menemukan tahapan bagaimana caranya supaya kita mengoptimalkan potensi kita. Tahap yang pertama itu kita harus mampu dulu climb dan akses potensi kita. Mungkin kita juga sering bertanya-tanya, bagaimana sih mengakses potensi kita? Apa sih sebenarnya potensi yang kita miliki? Nah, menurutku untuk mengakses potensi kita, untuk climb potensi kita, kita harus notice
semua sumber daya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik sumber dayanya itu yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Sumber daya yang sifatnya positif itu contohnya seperti bakat, pendidikan, pengalaman, hobi. Terus sumber daya yang sifatnya negatif itu pengalaman-pengalaman negatif atau hal-hal yang negatif yang ada dalam hidup kamu. Nanti kita akan bahas ya. Yang pertama kita bahas dulu sumber daya yang positif, yaitu yang pertama adalah bakat. Setiap orang itu memiliki bakat. Bakat adalah kemampuan alami yang diberikan oleh Tuhan, dan kita tidak bisa memanipulasi bakat, kita tidak bisa menciptakan bakat. Bakat itu datang sendiri, dan bakat adalah media di mana potensi kita akan tersalurkan. Jadi bakat itu bukan satu-satunya hal yang kita gunakan supaya potensi kita terasah. Bakat itu cuma media, salah satu media. Jadi kayak ibaratnya ketika kita masak gitu, ketika kita ingin membuat sebuah masakan, kita butuh berbagai bahan ya kan. Nah bakat itu salah satu bahannya gitu. Bakat itu ada banyak banget jenisnya. Ada bakat kinestetik, yaitu melalui gerakan. Jadi kamu berbakat dengan gerakan seperti misalnya menari atau atletis atau bela diri dan lain sebagainya. Terus bakat visual, misalnya melukis atau fotografi, membuat film. Bakat mekanik, terus bakat logika dan matematika, terus bakat bahasa, bakat interpersonal, jadi kemampuan untuk memahami diri sendiri. Bakat sosial ini termasuk juga kayak kemampuan berbisnis. Bisnis kan sosial ya. Bakat musik dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali jenis bakat. Dan bakat ini itu media supaya potensi kamu tuh dapat tersalurkan gitu. Dan bagaimana sih cara mengetahui kalau hal tersebut adalah bakat kita? Kita kan sering bingung ya, apakah kita punya bakat? Apakah ini bakat kita? Tapi sebenarnya semua orang itu punya bakat, dan ciri bakat itu adalah natural, datangnya natural. Kamu tidak bisa memaksakan bakat, kamu tidak bisa memanipulasi bakat, tidak bisa menciptakan bakat. Bakat itu datang sendiri dan itu natural gitu. Kamu mampu melakukan hal tersebut dengan natural, dengan mudah. Dan karena karena datangnya itu dengan mudah, sehingga seringkali kita itu tidak menganggap bahwa hal tersebut adalah kemampuan yang bernilai. Apalagi jika kamu selama ini dibesarkan dengan mindset di mana untuk mendapatkan sesuatu, untuk menjadi bernilai, kamu butuh bekerja keras, kamu butuh berusaha dengan sangat keras. Maka kemampuan kamu ini, maksudnya bakat kamu ini, kamu tidak anggap sebagai kemampuan yang bernilai kalau kamu dibesarkan dengan mindset seperti itu. Dan kamu harus notice kamu itu punya bakat. Kayak misalnya aku tahu seseorang di mana dia punya bakat menyanyi, suara dia bagus banget, tapi dia tidak merasa itu sesuatu yang amazing gitu. Padahal bagi aku yang gak punya bakat menyanyi itu amazing banget gitu. Dan ciri bakat selanjutnya adalah kamu mampu menguasai hal tersebut dengan lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan orang lain. Dan kamu juga menjadi multi thinking di bidang ini. Jadi misalnya temen aku itu punya kemampuan kinestetik, dia mampu punya kecerdasan dalam mengendalikan tubuhnya gitu. Dan karena dia punya bakat di bidang ini, sehingga ketika kita belajar bela diri, itu dia mampu menguasai gerakan dengan jauh lebih cepat dibandingkan aku. Untuk menguasai satu gerakan aja, aku tuh butuh berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari. Sementara dia cuma butuh beberapa menit aja untuk menguasainya dengan benar gitu. Dan bahkan dia itu bisa menghubungkan gerakan tersebut dengan gerakan baru. Dia
bisa menciptakan gerakan baru dari gerakan tersebut, atau bahkan dia menggabungkan gerakan bela diri dengan dance. Jadi dia tuh mampu menjadi multi thinking gitu di bidang ini. Dan menurut aku itu sangat menarik gitu. Dan ngomong-ngomong soal bakat, itu tidak pernah lepas dari minat. Kita harus mencari titik tengah karena ada bakat tanpa minat atau minat tanpa bakat, dan kita harus mencari bakat yang beriringan dengan minat. Jadi kadang mungkin kamu memiliki bakat dalam hal tertentu, kamu mudah melakukannya, kamu menjadi multi thinking dalam hal tersebut, tapi tidak ada keinginan untuk kamu melakukannya. Jadi kayak berat gitu untuk kamu melakukannya, kamu tuh males gitu. Nah, ada juga minat, kamu punya keinginan yang kamu punya ketertarikan dengan hal tersebut. Misalnya aku tertarik banget dengan alat musik, aku pengen menguasai alat musik, tapi aku buta nada. Jadi aku punya minat aku besar sekali dengan hal seni ini, dengan bidang seni, tapi aku nggak punya bakat. Hai, ini nih video. Halo, serodotan. Dan kalau misalkan kamu ingin tahu bakat plus minat, itu adalah ketika kamu mengerjakannya dengan mudah, dengan natural, dan kamu bisa menguasai dengan lebih cepat. Terus kamu juga jadi multi thinking dan kamu punya spark. Kamu tuh excited ketika mengerjakan tersebut, dan kamu berinteraksi dengan hal tersebut sejak kecil, dan hal tersebut tidak bisa kamu hilangkan walaupun itu aneh, walaupun kamu merasa itu aneh dan kamu mungkin berusaha untuk menghilangkan kebiasaan itu, tapi tidak pernah hilang. Contoh, ada salah satu orang yang aku kenal, dia itu sangat kayaknya memiliki minat dan juga memang dia berbakat gitu untuk memahami binatang. Jadi dia sering nonton YouTube tentang binatang, dia baca-baca buku tentang binatang, bahkan dia sering memperhatikan binatang gitu kalau lewat. Dan itu kan aneh gitu. Dan tapi itu dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Dan contoh aku pribadi, aku tuh dari kecil itu sering tertarik gitu dengan hal-hal seperti ini, dengan pengembangan diri yang kayak gini, psikologi pengembangan diri. Tapi bahkan aku saking senangnya dengan hal-hal ini sampai aku tuh ngomong sendiri gitu, mempresentasikan apa yang aku pelajari, apa yang aku temui sendiri gitu, ngomong sendiri, benar-benar mempresentasikan sendiri dari kecil. Dan itu aku merasa itu aneh gitu, dan akhirnya aku kayak berusaha untuk menghilangkan itu tapi nggak pernah bisa hilang. Dan sampai akhirnya aku ya udah memutuskan untuk bikin YouTube karena supaya nggak aneh-aneh banget gitu, at least aku ngomongnya di depan kamera gitu, nggak ngomong sendiri. Nah terus makanya waktu aku nulis buku itu banyak banget yang bilang, kok cepet banget sih nulisnya. Ya iya, soalnya aku tuh sering kayak ketika aku memahami sesuatu, aku kayak mempresentasikannya ke diri aku sendiri. Jadi ketika nulis itu tuh mengalir aja gitu, karena aku sering melakukan itu gitu, karena aku udah sering punya ide-ide itu gitu, dan ya udah tinggal diomongin aja gitu dalam bentuk tulisan. Jadi kadang hal itu tuh aneh gitu, tapi kita nggak bisa menghilangkannya kayak gitu. Dan juga si bakat ini tuh ada ada sparknya gitu, ada rasa excitednya ketika kamu mengerjakan hal tersebut, kalau kamu di dalamnya ada minat juga. Dan sumber daya selanjutnya yang kita miliki adalah pendidikan atau pengalaman atau skill set yang kita miliki. Jangan sampai ketika kita ingin mengoptimalkan potensi kita cuma berpegangan dengan bakat kita atau kita memulai dari nol. Enggak, kita harus menghubungkan semuanya. Kita harus bisa menghubungkan bakat kita dengan skill set yang sudah kita miliki, dengan pengalaman yang kita miliki. Karena dengan seperti itu nilai dari potensi kamu itu akan meningkat ya kan, daripada kamu cuma mengandalkan bakat
gitu. Tapi kalau kamu mengandalkan pendidikan kamu juga, kamu mengandalkan pengalaman kamu, mungkin pengalaman kerja, pengalaman sekolah, organisasi atau apapun. Dan selanjutnya adalah sumber daya yang ketiga, privilege. Kita semua punya privilege, tapi cuma beda-beda aja gitu privilege-nya apa. Misalkan aku mungkin privilege aku bukan dari keluarga kaya, mungkin kamu keluarganya kaya, jadi atau keluarganya berpengaruh, dan itu bisa dijadikan privilege untuk kamu bisa mengoptimalkan potensi, ya kan. Tapi aku punya privilege sebagai seorang ibu dan seorang istri. Karena aku adalah seorang istri, jadinya aku tuh ada seseorang yang menafkahi aku. Jadi aku bisa lebih bebas untuk melakukan yang aku inginkan gitu. Untuk mengoptimalkan potensi aku. Dan karena aku punya anak, ini juga menurut aku adalah privilege. Banyak banget konten di luar sana yang bilang kalau menjadi ibu itu sulit, tapi menurut aku dengan aku menjadi ibu, dengan aku punya anak, itu justru mempermudah aku untuk mengeliminasi hal-hal yang gak penting dalam hidup aku atau hal-hal yang nonsense, kayak misalnya people pleasing. Karena aku punya anak, itu lebih mudah bagi aku untuk enggak people pleaser. Terus karena aku punya anak, aku juga jadi enggak akan melakukan hal-hal yang nonsense gitu, kayak misalnya clubbing atau minum alkohol. Karena aku punya anak, aku ingin memiliki integritas yang tinggi gitu untuk anak aku. Jadi aku enggak akan melakukan hal tersebut. Terus karena aku juga punya anak, jadi aku tuh memanfaatkan waktu aku dengan sangat baik. Aku mampu mengeliminasi hal-hal yang nggak penting di hidup aku dengan jauh lebih mudah. Aku nggak nongkrong sembarangan gitu, maksudnya nggak nongkrong hal nggak penting gitu. Kan nongkrong mungkin nggak apa-apa ya sesekali untuk silaturahmi, tapi nggak setiap hari dan nggak hal penting gitu. Dan menurut aku itu privilege. Jadi dan privilege itu bisa kamu gunakan untuk mengasah potensi kamu. Dan selanjutnya adalah sumber daya yang diberikan Tuhan yang sifatnya negatif. Misal kamu sedang atau selalu berinteraksi dengan orang-orang yang toksik, yang narsistik mungkin. Nah, karena hal tersebut itu kan kamu jadi punya pemahaman lebih mengenai narsistik gitu kan. Bisa jadi ini sesuatu yang membuat potensi kamu tuh jadi lebih maksimal gitu. Kayak misalnya kita sering kan lihat influencer yang justru dia itu punya masalah kulit yang banyak, mungkin kayak misalnya berjerawat atau kulit kusam, tapi karena masalah dia itu justru dia yang paling disukai oleh audiens karena relate gitu dengan orang lain, dan juga karena dia berpengalaman mungkin gitu, dan karena dia juga memiliki isu yang sama dengan audiensnya, sehingga dia itu lebih mudah untuk naik, ya kan, karena dia punya isu yang orang lain juga struggling gitu. Nah, jadi hal negatif di hidup kamu itu bisa jadi sumber daya justru untuk kamu bisa mengoptimalkan diri kamu. Nanti aku akan tulis di deskripsi exercise yang bisa kamu gunakan untuk memahami potensi kamu, untuk mengetahui potensi kamu. Dan step selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mulai akses dan klaim potensi kamu. Dan ini tidak mudah, ini butuh keberanian. Kenapa? Karena kamu akan beradaptasi. Kamu harus mulai beradaptasi dengan tindakan-tindakan baru atau bahkan mindset baru yang membuat kamu akan merasa sangat tidak nyaman, karena kamu akan keluar dari zona nyaman untuk benar-benar mengoptimalkan potensi kamu, sehingga ini butuh keberanian yang cukup besar. Dan hal yang perlu kamu lakukan itu akan berbeda tergantung dari fase mana kamu saat ini. Ada 3 fase menurut aku ya dalam mengoptimalkan potensi. Fase pertama adalah fase minus.
Terus kedua fase netral, dan yang ketiga fase growing. Dan kamu harus tahu kamu sedang berada di fase mana saat ini. Apakah di fase minus, fase netral, atau fase growing. Fase minus adalah ketika kamu tidak memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan potensi kamu. Kamu mungkin seperti seolah-olah bergerak maju, seperti seolah-olah growing gitu, tapi sebenarnya di dalam diri kamu burn out, kamu overwhelmed, kamu kelelahan, bahkan mungkin kamu menuju fase depresi. Kenapa? Karena kamu melakukan segala sesuatu dengan effort yang sangat keras sehingga kamu burn out, dan kamu pada saat ini itu tidak memiliki kapasitas untuk growing. Dan kalau kamu ada di fase ini, itu kamu butuh inner work dulu, kamu butuh healing, baru kamu bisa mengoptimalkan potensi kamu dengan lebih baik. Apalagi kalau misalnya kamu tipe healer atau leader, itu kan kamu bakalan berinteraksi dengan kreativitas, dengan intelektual, dan itu butuh kapasitas, karena kreativitas itu bisa membuat kamu justru masuk ke sisi gelap, justru membuat kamu semakin struggling. Jadi kamu harus punya kapasitas untuk bisa ngehandle kreativitas itu gitu, untuk ngehandle apa yang akan kamu temui nantinya ketika kamu growing. Dan fase selanjutnya adalah fase netral. Kalau kamu misalkan ada di fase netral, itu artinya kamu sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa growing, tapi kamu justru berada di pola stagnan. Kamu melakukan hal-hal yang sama berulang. Kamu takut untuk maju. Kamu takut untuk melakukan hal yang di luar dari zona nyaman kamu. Maka kalau kamu ada di fase ini, kamu butuh mindset, perubahan mindset. Kamu butuh asupan mindset yang empowering. Kemudian fase selanjutnya yang ketiga adalah fase growing. Nah, ini adalah ketika kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu benar-benar growing, membuat kamu melakukan hal-hal yang cukup menakutkan, yang tidak nyaman, yang membuat kamu tidak nyaman. Dan sebenarnya fase growing ini itu rentan menurut aku, karena ketika kamu ada di fase growing, itu kamu sedang berada di zona yang tidak nyaman, sehingga kamu tuh akan mengalami berbagai macam rintangan dan cukup rentan. Sehingga fase ini itu kamu butuh mindset yang empowering, dan juga kalau bisa mentor atau coaching, karena kamu butuh orang lain, kamu butuh support system, kamu butuh orang-orang yang bisa ikut mensupport kamu dalam journey kamu growing gitu. Semoga video ini bermanfaat. Nanti aku akan upload lagi yang kedua, part 2. Oke, bye.